Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue pengen cek kulit gue di Nusantik, so ikutin terus yuk. Oke, kali ini gue pengen cek kulit gue di Nusantik yang ada di Jakarta Selatan. Ini protokol kesehatannya masih amat sangat diterapkan, jadi aman banget mau kesini. Pas masuk gue tuh seneng banget karena tempatnya super duper estetik, bersih dan juga wangi. Kayak banyak banget spot fotonya gitu loh guys. Oh iya, selain kita bisa cek kulit kita, di sini tuh dia juga jual loh guys produk dari Nusantik sendiri, namanya Biome Beauty by Nusantik. Jadi tuh ini adalah skincare dari Nusantik yang microbiome friendly dan based on in vivo research. Jadi bener-bener udah teruji dan terbukti ya guys, microbiome friendly. Room tour dulu kali ya guys. Jadi di sini dia ada lab ekstraksi gitu. Jadi sebelum hasil tes kita dikirim ke lab Nusantik, di sini dulu nih akan diekstraksinya kayak gitu. Terus di sini juga ada minibarnya, gemoy banget nggak sih? Kayaknya tuh semua sudut enak dipandang gitu loh guys. Gemoy banget soalnya. Sekarang kita mulai dulu aja. Ini gue mau melakukan biome scan di sini. Jadi pertama-tama gue harus cuci muka dulu. For your information, dari rumah itu kita nggak boleh yang namanya pakai make up, skincare ataupun sunscreen, sama sekali nggak boleh. Jadi tuh kita bener-bener harus bare face. Sebelum masuk ke tahap swab ini, gue tuh kayak interview dulu. Jadi interview ini tuh kayak tanya jawab aja sih seputar lifestyle kita, apa yang dimakan, apa yang dipakai, terus juga tidurnya gimana, kegiatannya apa aja dan lain-lain. Karena tuh ini ngaruh banget juga guys ke kulit kita. Terus dilanjutkan ke tahap swab. Ini tuh swabnya kayak swab pada umumnya yang kita lakukan pas corona ini ya tuh. Alatnya juga sama. Cuma ini tuh digosokinnya di pipi sama di jidat kita gitu. Nah dari sini nanti akan ketahuan mana nih yang mendominasi kulit kita, apakah bakteri ataukah jamur kayak gitu. Terus ini kita lanjutkan ke skin analysis. Jadi tuh di sini pakai alat juga tapi bukan swab. Jadi kayak lebih alat untuk analisa skin gitu. Ini dia nganalisanya juga sama di pipi sama di jidat gitu. Cuma ini tuh bisa banget untuk ngasih tahu kita tentang melanin, eritema, hidrasinya gimana, glossinya gimana, pH kulit kita gimana, terus sebum di muka kita kayak gimana. Aduh ini tuh pokoknya canggih banget sih menurut gue, karena ini tuh bener kayak akurat gitu loh guys hasilnya. Nanti deh gue ceritain gimana hasilnya, karena beneran boom banget. Gue merasa itu ini kayak oh my god, ini tuh bener-bener nyata ada di diri gue. Terus dari sini tuh juga ketahuan guys, masalah kulit gue itu sebenarnya ulah gue juga gitu. Kayak gue nggak pakai sunscreen dengan benar, nggak touch up sunscreen. Duh pokoknya tuh ini kayak ya udah bikin gue speechless gitu kan. Kayak secanggih itu sih menurut gue ini beneran. Cara garis besar sih gue udah tahu ya masalah kulit gue kayak gimana. Ini room tour sedikit lagi, kok kalian mau treatment ini ada di sini ya guys. Cuma treatment di sini tuh semuanya alami guys. Jadi bener-bener aman banget buat kulit. And then ini adalah powder roomnya, bener-bener Instagramable banget gak sih guys? Oke, biome scan gue hari ini udah selesai. Ini gue ambil paket yang balance biome scan. Ini nanti gue taruh aja di sini, harganya bisa kalian lihat ya. Resultnya akan keluar 7 hari mendatang, so stay tune, nanti akan gue update lagi. Soon after. Hai guys, jadi ini tuh kan gue lagi chill-chill gitu ya. Terus ternyata gue dapet WhatsApp dari Nusantik. Nah WhatsApp ini tuh isinya katanya tuh result yang kemarin gue biome scan udah selesai. So sekarang gue pengen kasih tunjuk kalian aja hasilnya gimana. Ini kayak nggak nyampe 7 hari gitu, tapi gue udah terima hasilnya kayak cuma 3 hari gitu nunggunya. Ini dia tuh kayak gini. Jadi tuh ini resultnya, notifikasinya masuk ke WhatsApp kita, terus kita tinggal buka dari websitenya Nusantik yang udah kita daftarin gitu loh data diri kita. Nah jadi dari hasil swabnya, kulit gue itu banyakan bakteri daripada jamur. Kayak 98,79% itu bakteri, 1,21% itu jamur. Kalau kalian masih bingung, di tubuh kita itu ada yang namanya microbiome. Yang mana tuh microbiome itu kayak terdiri dari virus, jamur, bakteri, dan juga ada archaea. Makanya kenapa sih microbiome ini harus seimbang gitu. Tubuh kita tuh hampir setengahnya itu microbiome guys. Jadi kalau misalnya di sini resultnya kayak bakterinya banyak banget, nggak masalah karena emang terdirinya tuh dari itu kulit kita gitu. Jadi kalau penjelasan di sini, kulit kita itu emang ada yang didominasi sama bakteri dan ada juga yang didominasi sama jamur gitu. Jadi tergantung nanti kulit kalian tuh apa yang ngedominasi. Terus di sini gue juga baca kalau misalnya makanan dan minuman yang kita konsumsi juga pengaruh loh guys sama profil dari microbiome yang ada di kulit kita. Wow. Terus di sini juga ada skin index analysisnya kemarin. Pori-pori gue itu emang tampak besar, bener banget. Pori-pori gue tuh emang gede banget. Terus spot pigmentation sama noda hitamnya sedikit, emang masih dikit sih alhamdulillahnya. Melanin gue ada di tipe 3, itu kayak fair Asian skin. Ini bener ya, karena gue gak terlalu putih, gak juga terlalu dark gitu. Jadi semakin tinggi melaninnya itu semakin gelap warna kulitnya, dan itu gak masalah sama sekali sih sebenarnya. Nah untuk eritema gue tuh emang termasuk tinggi ya guys. Ini eritema gue ada di 411. Sebenarnya sih ini masih di tengah, tapi ini udah termasuk tinggi kata dokternya. Kenapa bisa tinggi gitu kan? Karena
ternyata di sini kesalahan gue adalah gue jarang retouch sunscreen dan suka lupa pakai sunscreen gitu. Jadi ternyata tuh itu ngaruh banget ke erythema. Nah, kalau misalnya erythema kita tinggi, berarti kulit kita itu cenderung lebih mudah merah, terus juga lebih mudah iritasi, lebih mudah meradang kayak gitu. Intinya si erythema ini bisa dibenerin guys, pakai produk-produk yang bener gitu. Dan satu lagi jangan lupa pakai sunscreen, itu ternyata penting banget guys. Ini gue ketahuan banget erythema begini karena emang ulah gue sendiri gitu. Gue jarang memperhatikan sunscreen. Nyesel. Terus untuk tingkat glossiness, ini gue tinggi banget, 11, itu udah paling full. Artinya kulit gue sangat gloss. Itu menggambarkan kemampuan kulit dalam merefleksikan cahaya. Oh, berarti gue glowing kali gitu ya. Terus di sini juga ada result acidic range, di mana ini nunjukin keasaman pH kulit. Gue tuh di 4,9, which is masih normal. pH kulit normal itu ada di range 4,5 sampai 5,5. Jadi pH kulit gue masih sangat aman. And then sebum. Sebum gue tuh paling banyak di pipi. Ini bener banget sih, karena emang gue tuh kulitnya sangat amat oily nih di bagian sini. Cuma untuk bagian forehead, di bagian sini tuh kayak masih normal-normal aja sebumnya. Jadi kata dokternya kulit gue itu normal to oily gitu. Cuma kayaknya gue lebih merasa oily sih, karena kayak kalau udah oily ya udah oily banget gitu. Terus ini ada tingkat hidrasi. Kalau hidrasi di sini gue aman-aman aja, kayak ini tuh hidrasinya full banget gitu, kayak 70 sama 82, which is ini udah sangat amat terhidrasi dengan baik gitu. Nah, terus di sini juga ada kayak your healthy skin starts here. Di sini katanya gue jangan stres, jangan lupa berdoa, meditasi, makanannya tuh yang bervariasi, seimbang, alami, cukup konsumsi air, terus juga rutin olahraga, terus juga baca table ingredients untuk kulitnya, bener banget. Terus di sini tuh kayak lebih kayak saran-sarannya gitu untuk tubuh kita, untuk kulit kita. Dan di sini gue adalah you are team bacteria BO4 gitu. Jadi karena kulit gue didominasi sama bakteri 98,79%-nya, jadi di sini gue masuk tim bakteria. Hore, tim bakteria. Keseimbangan antara oil dan hydration di kulit gue cenderung berminyak. Bener banget, tingkat kemerahan atau erythema di level tinggi. Nggak tahu ya, ini tuh gue kayak merasa ini tuh bener banget, semua yang dibilang sama result ini tuh bener ada di kulit gue kenyataannya gitu. Terus di sini juga ada rekomendasi perawatan kulitnya, cleansingnya tuh harus kayak gimana, tonernya apa, essence, serum, moisturizer, sunscreen kayak gitu. Di sini kalau gue cleansernya itu disuruh pakai yang bisa membantu kontrol minyak. Terus kalau toner itu gue yang nggak mengandung alkohol dan nggak mengandung acid exfoliant kayak AHA, BHA, lactic acid. Terus juga disaranin sama yang kayak natural-natural gitu, kayak witch hazel sama tea tree, itu direkomendasi banget sama si Nusantic ini. Witch hazel sama tea tree gue emang cocok banget dari zaman dulu-dulu banget gitu. Gue suka pakai dua ingredients itu. Terus kalau essence sama serum gue disarankan untuk pakai yang mengandung galactomisis. Terus untuk moisturizer gue disarankan untuk pakai moisturizer yang tidak berbahan dasar oil atau minyak, petrolatum, lanolin, dan beeswax. Karena gue yakin sih itu pasti bakal bikin tambah berminyak. Semua kandungan itu yang gue hindarin emang dari sebuah moisturizer. Gue lebih suka kayak moisturizer tuh yang gel, water base, kayak gitu gue paling suka. Karena tuh nggak bikin kulit gue tambah berat ataupun berminyak. Terus sunscreen juga gue disaranin untuk yang berbahan dasar air, gel, ataupun lotion. Tapi di sini gue paling suka yang air atau enggak gel sih. Karena kayak lebih enak gitu. Di sini juga ada rekomendasi produk Nusantic yang mana sih yang bakal cocok sama gue. Di sini ada Witch Hazel Biome Essence Spray, terus ada Tea Tree Biome Essence Spray sama Galactomisis Biome Treatment Essence. Ini gue udah punya yang Witch Hazel, sama gue punya si serum yang Go to Cola, itu enak banget juga dipakai. Dua-duanya itu di kulit gue sih enak banget ya dipakai, kayak bener-bener bikin kulit gue jadi dingin, adem, terus juga gak bikin kulit gue tambah berminyak, dan itu sumpah ringan banget di kulit. So far ini menurut gue bener-bener ngebantu banget untuk kita tahu nih profil kulit kita tuh kayak gimana. Kalau kalian mungkin kayak masih struggle sama kulit kalian, aduh jerawat yang gak selesai-selesai, atau kayak pengen perbaiki kulit, atau kayak udah stres bingung mau gimana, gue saranin banget sih untuk kalian cek microbiome kalian tuh gimana pakai biome scan dari Nusantic, karena beneran ini tuh ketahuan semua guys. Jadi kita tahu perbaikinya dari mana dulu gitu, jadi nggak ngasal. Kalau misalnya kita tahu titik kesalahannya di mana, kita pasti tahu nih step-step apa yang kita perluin untuk ngebenerin semuanya dari awal gitu. So far menurut gue Nusantic itu bener-bener canggih banget ya. Dia tuh kayak bukan semacam
dokter kulit atau gimana gitu ya guys. Dia tuh kayak lebih ke lab untuk ngecek kulit kita. Jadi itu bukan kayak kita treatment di dokter kulit di laser-laser atau gimana gitu, enggak. Ini tuh kita bener-bener dicek, di swab, kayak tadi kalian lihat di video gue di awal, kita di swab terus kayak dicek kulitnya kayak gitu. Cuma setahu gue dia juga ada perawatan kulitnya gitu loh guys. Tapi itu berbahan alami semua. Nanti di akhir gue taruh aja kali ya semua paket-paket dia dan price listnya kayak gimana. Jadi kalian bisa lihat juga. Atau nanti semua linknya akan gue taruh di description box aja. Jadi kalian jangan lupa baca. Oke, kayaknya segitu dulu video kali ini tentang experience gue biome-scan di Nusantics. Menurut gue ini benar-benar menyenangkan, ilmu baru banget buat gue. Dan yang pasti gue jadi tahu apa yang bagus untuk kulit gue, apa yang salah dengan kulit gue. Pokoknya ini benar-benar kayak pencegahan dini untuk terjadi kesalahan berikutnya di masa depan gitu. Oke, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. And I'll see you on my next video. Bye!